Jemaat Tuhan, Shalom. Kami menyapa Bapak, Ibu, dan saudara semua di hari yang baru ini. Saya percaya ada kemurahan baru, ada berkat baru, ada anugerah baru buat kita semua. Meskipun juga ada tantangan baru, tapi percayalah ada kekuatan baru yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan kembali melanjutkan renungan kita. Dari tema seri Siapakah Yesus itu, kita sudah belajar beberapa predikat dan juga gelar Yesus Kristus yang dipresentasikan oleh Petrus di Serambi Salomo. Dan kita sampai di dalam ayat yang ke-22 dari Kisah Rasul pasal yang ketiga. Izinkan saya membacakan untuk saudara semua. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Rasul Petrus sekali lagi merujuk kepada Yesus, mengangkat Yesus sebagai tokoh sentral di dalam khotbahnya. Berkaitan dengan reaksi orang banyak yang keheranan karena ada orang lumpuh yang disembuhkan dengan nama Yesus. Lalu kemudian itu dijadikan sebagai sebuah momentum untuk mengkhotbahkan siapakah Yesus yang namanya begitu hebat, yang namanya begitu berkuasa, yang namanya begitu ajaib itu. Kita sudah belajar beberapa video sebelumnya tentang siapakah Yesus. Dan di dalam ayat yang ke-22 kita kembali diajarkan tentang satu lagi predikat dan gelar dan jati diri Yesus yang diungkapkan di sini. Dikatakan di sana Petrus mengutip apa yang dikatakan oleh Musa. Nubuatan Musa diyakini sebagai nubuatan yang mengarah kepada Yesus, bahwa Yesus adalah nabi. Jadi bukan hanya yang kudus, bukan hanya yang benar, bukan hanya pemimpin kepada hidup, bukan hanya Mesias, bukan hanya Kristus, tetapi Rasul Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah nabi. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Markus pasal 6 ayat yang keempat, dia mengatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri pada waktu dia ditolak di tempat kelahirannya. Dia memang mengidentifikasi dirinya juga sebagai nabi selain dengan gelar-gelar dan predikat yang lain. Banyak ahli teologi yang mengatakan bahwa memang ada 3 fungsi atau 3 jabatan Kristus selama dia melayani di dunia ini, atau sering disebut sebagai Munus Triplex Christi, yaitu 3 jabatan dan 3 gelar Kristus, yaitu imam, raja, dan nabi. Jadi Yesus Kristus juga mengambil peran atau berkiprah, bekerja, mengambil jabatan juga sebagai nabi, sebagai penyambung lidah dari Bapa yang di surga. Memperkatakan kebenaran, menjelaskan, bahkan mengajarkan otoritas kebenaran yang dari Bapa di surga. Yohanes mengajarkan di dalam pasal 1 Injil Yohanes bahwa Yesus adalah Sang Firman. Kebenaran itu sendiri. Jadi kebenaran yang mengatakan, mengungkapkan kebenaran, menegaskan kebenaran kepada umat manusia. Betapa luar biasanya bahwa kehadiran Kristus sebagai pribadi yang mengatakan, mengungkapkan, mengajarkan kebenaran. Menegaskan berita-berita kebenaran dalam firman Tuhan, menegaskan kehendak Bapa, mengajarkan kepada umat manusia. Yesus berkarya menyampaikan berita dan kebenaran yang selaras dengan hati Bapa. Karena dia sendiri adalah sang kebenaran itu. Ketika saya dan saudara mendengarkan Kristus, kita sedang mendengarkan kebenaran. Ketika saya dan saudara belajar dari Kristus, kita sedang belajar dari sumber kebenaran. Kristus Yesus Nabi. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua untuk terus mengasihi Kristus, memegang teguh iman kepada Kristus, berakar kuat, dan berbuah lebat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda dan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah iman kami dikuatkan, kami terus berakar di dalam kebenaran, karena Yesus adalah Sang pribadi yang mengungkapkan kebenaran itu kepada kami.
Berkat-Mu atas kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.